Sahabat tani, mengapa unsur hara makro penting untuk tanaman? Unsur hara makro merupakan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman karena mereka dibutuhkan dalam jumlah besar. Nitrogen, fosfor, dan kalium misalnya, mendukung fungsi vital seperti pembentukan protein, metabolisme energi, dan pertumbuhan akar. Kekurangan unsur hara makro dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, dan membuat tanaman lebih rentan terhadap penyakit dan serangan hama. Oleh karena itu, pemupukan yang tepat dengan unsur hara makro yang seimbang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, unsur hara makro juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Mereka membantu dalam mengatur pH tanah dan ketersediaan nutrisi lainnya bagi mikroorganisme tanah yang mendukung proses dekomposisi dan siklus hara. Dengan demikian, keberadaan unsur hara makro yang cukup akan mendukung kesuburan tanah dan kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Unsur hara makro dibagi menjadi dua, unsur hara makro bebas yaitu yang sumbernya tersedia tak terbatas di alam, yang termasuk unsur hara makro bebas antara lain oksigen, hidrogen dan karbon. Dan unsur makro terbatas yang ketersediaannya terbatas dan sering diperlukan penambahan melalui pupuk. Unsur makro terbatas terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro primer terdiri dari nitrogen, fosfat, dan kalium yang sering disingkat NPK. Sedangkan unsur hara makro sekunder terdiri dari kalsium, belerang, sulfur dan magnesium. Pada tanaman padi-padian termasuk jagung dan gandum kebutuhan unsur silika juga menempati posisi sebagai makro sekunder. Secara garis besar fungsi unsur hara makro adalah sebagai berikut. 1. Karbon. Karbon merupakan unsur hara yang paling dibutuhkan oleh tanaman. Melalui proses fotosintesis, tanaman mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut energi. 2. Hidrogen. Hidrogen diperlukan oleh tanaman untuk membentuk gula dan berperan dalam proses tumbuh dan berkembang. Tanaman mendapatkan hidrogen dari air dalam tanah. 3. Oksigen. Oksigen penting untuk respirasi seluler dan proses fotosintesis. Tanaman mendapatkan oksigen dari karbon dioksida dan oksigen di udara, serta dari air dan senyawa tertentu dalam tanah. 4. Nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi tanaman, terutama dalam pembentukan protein dan klorofil. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan klorosis dan menghambat pertumbuhan tanaman. 5. Fosfor. Fosfor berperan dalam pembentukan asam nukleat dan fosfolipid lemak, serta berfungsi dalam berbagai reaksi enzim. 6. Kalium. Kalium berperan dalam aktivitas enzim dan regulasi turgor, serta mempengaruhi fungsi stomata dan pertumbuhan sel. 7. Sulfur. Sulfur berperan dalam pembentukan asam amino dan vitamin, serta dalam transport elektron dan fiksasi nitrogen pada beberapa tanaman. 8. Kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan dinding sel, regulasi nutrisi tanaman, dan aktivasi enzim. 9. Magnesium. Magnesium adalah komponen molekul klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Demikianlah penjelasan singkat tentang unsur hara makro. Semoga bermanfaat.